udah kelihatan ini beberapa tangan ini reget ya. Yang kita lakukan itu dari awal kita fokuskan untuk aplikasi insektisida. Hama itu tidak resisten, tidak kebal, jadi harus melakukan perollingan. Ini di umur yang kurang produktif kita kurangi supaya nanti tanaman itu tidak terlalu lembab. Bangun pagi, matahari tersenyum, buka gawai, cek cuaca langsung, tanah subur, siap ku sentuh, dengan cangkul dan drone yang meluncur. Dulu orang bilang petani itu kuno, sekarang aku buktikan itu gak relevan bro. Pakai sensor, data dan teknologi, panen melimpah semua happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Argo Mulyo TV. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas ini terkait performa cabai dipa milik saya yang kemarin kita tanam tanggal 18 September. Sekarang sudah memasuki 15 November, berarti udah sekitar 57 HST. Di umur 57 HST ini bisa kita lihat performanya dari serangan virus Gemini terbilang masih aman. Ada beberapa tanaman yang terserang tapi tidak 100%. Jadi yang kita lakukan itu dari awal kita fokuskan untuk aplikasi insektisida. Dan beberapa insektisida yang kita aplikasikan dari umur 5 HST. Yang pertama kita menggunakan Agapro, dengan kemarin itu bahan aktifnya ada imidacloprid dan juga fipronil. Dan di umur 10 HST kemudian di 15 HST kita aplikasikan Erestal Neo. Kemudian selanjutnya lagi di umur 20 HST, 25 HST kita rolling pakai Abamectin dan juga imidacloprid. Jadi sebenarnya kalau untuk virus Gemini itu masih bisa dicegah dari awal dengan syarat seperti yang saya sebutkan tadi, kalau bisa memasukkan bahan aktif yang belum pernah ada atau yang masih baru. Jadi untuk hama itu tidak resisten, tidak kebal, jadi harus melakukan perollingan. Ini di umur 57 HST ini udah kelihatan beberapa buahnya. Dari cabang pertama itu muncul dua bunga dan juga udah ada calon buahnya kecil-kecil, itu masih aman dari serangan virus Gemini. Dan untuk aplikasi pupuk kita ini baru masuk di pupuk dasar Saprodap. Untuk tanaman saya, karena saya tanamnya double sekitar 5.500 tanaman, itu masuk Saprodap di 25 kilo. Kemudian ada lagi pupuk organik yang kita aplikasikan di lubang tanam, itu menggunakan Java Green sebanyak 6 karung. Dan di tengah-tengah bedengan ini kita sebar Starpos, pupuk fosfat. Kita menggunakan 3 karung. Kemudian untuk pupuk susulan kita baru memasukkan secara kocor. Kocor kita lakukan setiap 10 hari sekali. Pada kocoran pertama itu menggunakan Santagro MAP, itu kandungan fosfat, dan juga menggunakan magnesium sulfat untuk kocoran pertama. Kemudian selanjutnya kocoran kedua itu saya aplikasikan KNO, karena kemarin pas di umur 20 HST itu masih musim kemarau, kita menggunakan pupuk yang nitrat. KNO merah kita mix dengan karatiboron. Karatiboron kita menggunakan 3 kg. Kemudian untuk KNO merah kita menggunakan setengah kilo. Kemudian di umur 30 HST kita aplikasikan lagi kocor menggunakan NPK 1616 sebanyak 3 kilo. Kemudian setelah itu kita aplikasikan pupuk mikro
pada umur 40 HSC kita masukkan kalsium dan juga pupuk mikro yaitu magnesium sulfat lagi. Jadi kalau untuk proses pemupukan itu sebenarnya nggak bisa saklek ya, karena kita melihat pertumbuhan tanaman. Jadi kita sebagai petani kalau bisa ya harus mengamati tanamannya itu butuh apa baru kita aplikasikan. Jangan sampai kita overdosis penggunaan pestisida, pupuk maupun fungisida. Jadi sebagai petani, apalagi petani milenial, petani Gen Z, ya kalau bisa, kalau untuk tanam cabai itu harus mengamati sendiri. Kemudian untuk pagi ini kita melakukan pruning. Sebelum-sebelumnya itu saya nggak pernah melakukan pruning untuk tanaman saya, tapi ini melihat dari performa terlalu subur, jadi untuk mengantisipasi supaya nanti tanaman tidak terserang busuk batang maupun layu, kita melakukan proses pengurangan daun. Yang di sini fungsinya adalah untuk mengurangi kelembaban. Jadi kelembaban itu kan bisa menjadi sarangnya jamur. Jadi ini kita proses pruning untuk pagi ini, kita dibantu dengan ibu-ibu itu ada 3 orang. Yang rencananya nanti habis pruning, karena tanaman itu habis di pruning pasti itu ada stresnya. Jadi besok setelah pruning selesai kita akan aplikasikan pupuk mikro dan juga fungisida supaya nantinya dari bekas pruning tersebut tidak menjadi tempat untuk masuknya jamur. Kemudian untuk beberapa fungisida yang sudah kita aplikasikan, karena ini musim hujan kita menggunakan klorotalonil untuk fungisida kontaknya. Kemudian untuk fungisida sistemik kita sudah menggunakan metalaxyl, kita rolling dengan diviconazole dan juga azoxystrobin. Jadi untuk setiap aplikasi itu kita aplikasi untuk fungisida 5 hari sekali menggunakan kontak dan juga sistemik. Untuk yang kita gunakan klorotalonil kita menggunakan basnil. Kemudian untuk tebuconazole kita menggunakan tantan. Kemudian untuk metalaxylnya kita menggunakan trilaksil. Untuk fungisidanya hanya itu. Kemudian ada fungisida yang kita kocorkan. Kemarin kita menggunakan fungisida dengan bahan aktif tembaga, itu supaya nanti tanamannya itu kuat dari serangan jamur, sehingga serangan dari busuk batang atau layu fusarium itu dapat diminimalisir. Oke Bolo, untuk pruningnya yang kita kurangi daunnya adalah yang seperti ini, cabangnya yang kurang produktif kita kurangi supaya nanti tanaman itu tidak terlalu lembab. Karena ini tanaman saya kan tiap lubang tanam ada 2 tanaman. Jadi kalau di musim hujan tidak dilakukan pruning, efeknya nanti bisa kena busuk batang ataupun kena Phytophthora dan lain sebagainya. Jadi kalau kelembabannya berkurang, insya Allah jamurnya aman. Ini performanya tanaman seperti ini. Nih tiap cabang udah kelihatan ada calon bunganya 2-2. Dijumurin dulu. Nah ini 2, ini 2, ini 2. Ini juga udah mulai kelihatan. Nah untuk tanaman yang terkena virus Gemini ini seperti ini tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi tanaman saya itu tidak 100% terbebas dari virus Gemini, tapi kategorinya masih aman karena bisa dilihat. Dulu orang bilang petani itu kuno, sekarang aku buktikan itu gak relevan bro. Pakai sensor, data dan teknologi, panen melimpah semua happy. Aku petani Gen Z.
Sekarang tanam sayur, hasilnya segar. Belajar dari alam, guru terbaik. Pakai AI buat hasil lebih naik. Dari kota sampai desa bersatu, kita bangkit, petani baru. Bukan soal sawah dan lumpur, tapi soal masa depan yang jujur. Aku petani Gen Z, muda cerdas gak gengsi. Sekian dulu yang dapat kita sharing untuk kali ini. Pada pertemuan kali ini, apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar, atau mungkin ada saran atau masukan bisa dimasukkan di komentar ya. Mungkin sekian dulu dari kita Argo Mulyo TV. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, salam petani Indonesia. Cocok tanam sambil live IG, bikin konten sambil panen cabai. Aku petani Gen Z, cinta bumi, rawat energi, hijaukan dunia, mulai dari sini. Karena masa depan ada di ladang ini. Kami generasi yang mau berubah, dengan tangan kotor mimpi bersinar cerah. Petani bukan masa lalu, kami buktikan ini masa depanku. Aku petani Gen Z, muda cerdas gak gengsi. Cocok tanam sambil live IG, bikin konten sambil panen cabai. Aku petani Gen Z, cinta bumi, rawat energi, hijaukan dunia, mulai dari sini. Karena masa depan ada di ladang ini. Kami generasi yang mau berubah, dengan tangan kotor mimpi bersinar cerah. Petani bukan masa lalu, kami buktikan ini masa depan.